Pada episode sebelumnya, saya bilang bahwa kita akan mempelajari komponen. Tetapi ada yang lebih penting lagi sebenarnya daripada komponen, yaitu adalah desain. Ya, pertama, jika kita perhatikan pada app.jsx ini, ada diambilnya itu app CSS. Sehingga jika Anda perhatikan ini kan ke tengah ya begini, itu hanya karena app CSS ini. Sehingga ini kita hapus, ya coba dulu delete anyway kita buat. Dan kita perhatikan pada app.js ini kan sudah tidak ada lagi. Dan jika kita lihat di browser, kita refresh, maka akan error seperti ini. Pel import app CSS. Ya, wajar karena kita sudah menghapusnya. Sekarang kita refresh lagi, maka desainnya kan sudah hilang. Namun nampaknya desain default itu tidak hilang. Seperti misalnya button ini, nah dari mana ini kan gitu. Nah, jika kita perhatikan, di sini ada yang namanya index.css. Yang itu dimasukkan dalam main.jsx. Sehingga ini kita hilangkan, dan ini juga akan kita hilangkan harusnya. Ya, sehingga sekarang page yang kita lihat akan seperti ini. Tidak ada lagi desainnya. Dan Anda tahu ketika saya mempelajari sesuatu, ini pengalaman sendiri, dan nggak tahu kenapa saya peduli tentang itu. Saya ingin melihat apa-apa itu pasti cantik gitu. Sehingga ketika saya belajar pun harus cantik tampilannya. Dan oleh karena itu, daripada kita tulis CSS-nya, lebih baik kita bermain dengan Tailwind CSS. Jika Anda tidak suka menggunakan Tailwind CSS ini, tidak ada masalah juga sama sekali. Ya, karena ini tidak require. Cuman lagi lebih enak ketika saya mencontohkan nanti komponen menggunakan Tailwind CSS ini. Rasanya lebih make sense saja. Ya, walaupun sebenarnya Anda bisa menggunakan Bootstrap ya. Saya akan klik dulu dokumentasinya, kemudian kita akan langsung pergi ke framework guide. Karena kita menggunakan Vue.js, maka kita bisa klik yang ada di sini. Caranya mudah sekali, Anda bisa copy apa yang ada di sini, kemudian kita bisa pergi ke terminal kembali. Ya, di sini kita bisa paste. Setelah itu, maka sekarang kita bisa kembali ke sini untuk menjalankan npx tailwind init-p. Yaitu gunanya adalah membuat config filenya. Pada saat ini, kita tidak mempunyai yang namanya tailwind config.js maupun postcss config.js. Sehingga ketika ini kita jalankan, maka harusnya dia akan membuatkan di sini file yang namanya postcss config.js dan juga tailwind config.js. Yang itu harusnya jika Anda perhatikan di sini sudah ada. Which is very cool. Dan sekarang jika Anda perhatikan, dia menggunakan format itu 2 juga. Sehingga sekarang kita bisa jalankan npm run format. Ya, harusnya ini kan sudah berubah menjadi 4. Ya, begitu juga dengan yang ini. Ini tidak perlu kita sentuh by the way ketika kita bermain dengan Tailwind CSS ini. Step selanjutnya adalah kita kembali ke sini untuk memasukkan konten ini ke dalam Tailwind config.js ini. Alright, jika sudah, sekarang kita scroll lagi ke bawah. Di sini bisa kita copy semuanya. Kita buat di sini satu file baru atau dalam source ini maksudnya ya. Kita buat nama filenya itu index.css. Kemudian kita paste di sini. Setelah itu kita masukkan ke main.jsx ini. Import index ya, seperti itu saja sudah cukup. Kemudian sekarang Anda harusnya restart terlebih dahulu npm run dev tadi. Ctrl C untuk menstopnya ya. Anda buat di sini npm run dev lagi agar CSS-nya atau Tailwind CSS-nya terbaca. Jika Anda perhatikan, dia sudah terbaca sebenarnya behind the scene, namun tidak kelihatan aja. Coba kita pergi ke update.jsx ini. Saya akan hapus dulu semuanya, lebih pastinya gitu, biar supaya kita enak. Anda bisa buat di sini export default function, dan coba dulu kita buat di sini functionnya up. Kemudian di sini kita buat return, dan saya akan buat di sini dulu div. Kemudian kita buat di sini h1, dan harusnya kita kasih kelas text XL, dan ini harusnya kita buat learn ria. Dan ini harusnya Anda bisa buat langsung menggunakan seperti itulah. Ya, jika misalnya kita save dia langsung akan format, karena itulah kita menggunakan free tier tadi. Sekarang kita refresh di Firefox, harusnya ini yang terjadi dan totally sudah berhasil. Jadi seandainya kita buat di sini kelas BG Blue 600 dan kita buat di sini grid place content center, harusnya dia akan ke tengah. Ya kan, coba kita buat di sini min h screen. Ya, dia akan ke tengah seperti ini. Ya. Jadi kurang lebih Tailwind CSS sudah masuk di sini sehingga kita enak untuk mempelajarinya. Ya, apalagi ini adalah CSS framework yang sangat populer pada saat ini ya. Sangat luar biasa. Saya suka sekali dengan menggunakan Tailwind CSS. Ya. Alright, di video berikutnya kita akan mempelajari tentang komponen. See you soon.